Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi kita bersama dengan kakak-kakak layan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau kita semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk itu kita tenangkan hati kita datang beribadah kepada Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri dari dini, wahai teruna GPIB. Sung-sung masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Sambil tetap berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 21, baitnya yang ke-1 dan baitnya yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari yang teramat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kasih-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur juga kami masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi bersama memuji, memuliakan dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa, berkati hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami hanya terarah kepadamu yang akan menjadi sumber kehidupan dan kekuatan di dalam kehidupan kami ini. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk menyambut dan mendengarkan akan segala kebenaran firman Tuhan. Dan hadirlah dalam ibadah kami ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah kami. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik yang terkasih, kita akan bermazmur. Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 108 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 108 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Hatiku siap ya Allah, Mau menyanyi, karena mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau bangun fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan.
Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke kawan-kawan. tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan atas seluruh. Kita akan masuk dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 55 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan semakin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang senantiasa kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga. Bahkan di pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang kuat, sehat dan diberkati daripadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan, bahkan waktu yang boleh kami nikmati Tuhan. Engkau boleh memperkenankan kembali kami pada pagi hari ini anak-anak-Mu untuk datang dalam live streaming ini Tuhan. Dari kejauhan kami akan membaca dan kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan ini boleh berbuah manis bagi kehidupan kami. Tuhan berkati kami menjadi pendengar yang baik, agar senantiasa firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita di hari ini terdapat di Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Di bawah judul perikop Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea,
Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Pasti adik-adik di rumah merasa asing. Siapa ya kakak yang bawa khotbah pada pagi hari ini? Sebelum kita akan mendengarkan jauh lebih kebenaran firman Tuhan, kakak ingin terlebih dahulu untuk kembali memperkenalkan diri kakak kepada adik-adik yang ada di rumah. Nama kakak Fabio Gilchrist Juan Bukanaung. Kakak adalah mahasiswa praktek mandiri di gerejanya adik-adik di GPIB Hosiana Berau, dan akan bersama dengan adik-adik kurang lebih 2 bulan sampai di bulan Mei. Dan kakak saat ini kuliah di STT Inti Makassar. Dan mungkin itu saja perkenalan dari kakak. Ke depan ketika adik-adik bertemu dengan kakak di gereja, di rumah ataupun dimanapun itu, kita bisa saling sapa satu dengan yang lainnya dengan panggilan Kak Fabio atau Kak Bio saja. Iya adik-adik, pembacaan kita hari ini di Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Dengan tema perenungan firman Tuhan kita saat ini adalah Paskah Kristus memulihkan. Namun sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita melihat peristiwa sebelum hari Paskah, di mana Yesus ditangkap, Yesus diolok-olokan, Yesus disalibkan, Yesus mati, kemudian setelah mati, Yesus dikuburkan. Nah, adik-adik, Jumat kemarin kita telah memperingati bersama peristiwa kematian Yesus, yaitu Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita semua di kayu salib. Dan hari ini kita bersuka cita karena Yesus telah bangkit bagi kita semua dari kematiannya. Adik-adik, pembacaan kita dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai ke-10 yang telah kita baca bersama tadi, ini menceritakan bagaimana Yesus telah bangkit dari kematiannya. Kita lihat adik-adik bersama Alkitab kita. Di ayat pertama dikatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Di sini Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus. Siapakah Maria yang lain ini adik-adik? Maria yang lain ini yaitu Maria ibu Yakobus dan Salome. Mereka pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi hari sebelum matahari terbit. Bukan siang ataupun malam adik-adik, tetapi mereka pergi pagi-pagi benar sebelum matahari terbit. Kemudian kita lihat kembali adik-adik di ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Di sini malaikat Tuhan turun dari langit. Di sini mereka tidak datang untuk bertujuan menggulingkan tanah atau mereka menggulingkan kubur, tapi menggulingkan batu itu. Wajah malaikat ini di ayat 3 dikatakan, wajah ini bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Siapa sebenarnya malaikat ini adik-adik? Kakak mau tanya terlebih dahulu, mungkin adik-adik tahu siapa malaikat Tuhan yang turun dari langit ini? Iya, malaikat ini adalah malaikat Gabriel dan malaikat Mikael. Di sini adik-adik, ketika mereka turun dari langit yang bertujuan untuk menggulingkan batu itu, wajah malaikat dua ini bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Kalau kita bayangkan di sini adik-adik, kilat dan putih bagaikan salju.
Kalau kita lihat saja pada saat hujan, adik-adik melihat pada saat hujan pasti kita ketakutan melihat petir, kita melihat kilat. Pasti adik-adik merasa ketakutan, ataupun adik-adik kalau di luar rumah, adik-adik langsung lari ke dalam rumah. Apalagi orang-orang pada saat itu yang bersama-sama di kubur Yesus, pasti mereka juga gentar, mereka juga takut, dan mereka berkata di dalam hati mereka, siapakah yang turun dari langit dengan pakaian putih ini? Di ayat 4 adik-adik juga mengatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Di ayat 4 ini mengatakan juga para penjaga itu gentar ketakutan menjadi sama seperti orang mati. Kalau adik-adik bayangkan orang mati pasti sudah tidak bergerak lagi, orang mati pasti sudah tidak ada nafasnya lagi, pasti muka mereka sangat pucat. Mereka tidak bisa berdaya lagi, karena pada saat itu para penjaga-penjaga ini sangat-sangat ketakutan. Akan tetapi kita lihat kembali adik-adik di ayatnya yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia berkata apa? Adik-adik, kalau kita lihat di situ, yaitu janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Adik-adik, di sini ada 3 hal yang mau disampaikan sebenarnya oleh para malaikat yang turun dari langit itu. Yang pertama, bahwa menyadarkan bahwa mayat Yesus itu sebenarnya tidak dicuri. Yang kedua, malaikat ingin memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Dan yang ketiga, yaitu malaikat menyuruh Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk menyampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Karena itu di ayat 7 dikatakan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dan di ayat 8 juga dikatakan, adik-adik, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kita perhatikan di sini ada kata takut, adik-adik. Tetapi takut ini bukan berarti mereka tidak percaya akan apa yang disampaikan malaikat itu tentang kebangkitan Yesus. Di sini justru mereka merasa tidak tenang karena mereka takut. Dan di sini mereka ingin membuktikan bahwa apa yang dibilang para malaikat itu benar, sehingga dengan sukacita mereka juga pergi menyampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Adik-adik, di ayat 9 juga kita bisa lihat bersama di Alkitab kita, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Di sini ada yang tahu mereka berjumpa dengan Yesus di mana, adik-adik? Mungkin adik-adik bertanya, adik-adik mungkin ada juga yang tahu mereka berjumpa dengan Yesus ini di mana? Iya, mereka berjumpa dengan Yesus yaitu di tempat perkumpulan para muridnya, di mana juga mereka bersembunyi. Ini menjadi tempat mereka bersembunyi, adik-adik. Perkumpulan mereka ini menjadi tempat persembunyian mereka pada waktu itu. Mereka bersembunyi karena apa? Karena mereka sangat takut. Karena pada saat itu dibilang siapa yang melihat dan mengikut Yesus, mereka akan mati. Akhirnya mereka menjadi takut. Tetapi adik-adik di ayat 10 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Di sini dikatakan adik-adik pada waktu dibilang siapa yang melihat dan mengikut Yesus mereka akan mati, akhirnya mereka menjadi takut. Tetapi di ayat 10 yang kita baca ini dikatakan akhirnya adik-adik 11 orang murid ini kecuali Yudas Iskariot pergi ke sebuah pegunungan untuk bertemu dengan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita maknai dan kita ambil dari peristiwa kebangkitan Yesus ini? Ialah yang pertama, iman yang bukan hanya sekedar mengerti saja, tetapi ada satu hal yang adik-adik percaya dan melakukannya
sebagai satu bukti kepercayaan adik-adik kepada Yesus Kristus, terutama akan kebangkitannya ini. Bahkan iman hanya bukan melalui perkataan, perbuatan, bahkan iman yang senantiasa setiap hari juga senantiasa untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan yang telah bangkit bagi kita. Yang kedua, yaitu bagaimana kita mau merawat iman yang kita jaga dan kita pelihara. Tadi seperti di ayat pertama, di hari Sabat Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Di sini mau disampaikan kepada kita juga adik-adik bahwa pentingnya hari Sabat sebagai waktu khusus dengan Tuhan. Bagaimana kita menghargai bahwa waktu khusus dengan Tuhan memberikan kita waktu bahkan kesempatan untuk kita bertindak, memberikan apa yang terbaik dan berkenan bagi Tuhan. Yang ketiga, yaitu bahwa segala ketakutan yang kita hadapi saat ini, yang adik-adik hadapi saat ini, ketika kita menyerahkan dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan solusi, bahkan jalan keluarnya untuk kita bisa menghadapi persoalan dan tantangan masalah yang kita hadapi saat ini. Bahkan rasa takut yang mungkin saat ini kita rasakan, tetapi hal itu akan bisa kita lewati, di mana ketika kita percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahkan rasa takut dan gelisah yang kita hadapi saat ini, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Yang keempat, yaitu bagaimana di sini bukan manusia saja yang Tuhan pakai, adik-adik. Alam juga Tuhan pakai untuk menyatakan reaksinya, yaitu seperti tadi kita baca di ayatnya yang kedua, maka terjadilah gempa bumi. Gempa bumi ini pun Tuhan pakai untuk menyatakan manusia, dan manusia juga dituntut bahkan dipaksa untuk sadar terhadap keberadaan alam, yang dimana alam ini tentu sangat berguna bagi manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini adik-adik juga kita diajak untuk bersama menikmati akan setiap lingkungan hidup yang Tuhan nyatakan, dan bukan hanya kita menyadari akan lingkungan hidup, tetapi bagaimana kita mau merawat sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita telah menerima segalanya yang telah Tuhan sediakan dan ciptakan bagi kita, agar kita merasakan kehidupan yang membawa keindahan dalam hidup kita. Khususnya dalam pandemi COVID yang kita hadapi saat ini, juga kita dituntut untuk memberikan rasa komitmen bahkan kepedulian terhadap sesama kita. Yang terakhir adik-adik, yang kelima, menyadari bahwa dalam kehidupan ini Tuhan tidak pernah pilih kasih, tetapi Tuhan juga menolong orang-orang yang tidak percaya, bahkan terkhusus dalam kebangkitannya, karena Tuhan menyatakan karya keselamatannya bagi semua orang. Bukan satu, bukan hanya 2 orang adik-adik, tetapi semua orang yang Tuhan kasihi, baik beriman ataupun tidak beriman, seorang itu di hadapan Tuhan. Adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Pasca Kristus memulihkan. Mengapa dipulihkan? Mungkin adik-adik, mengapa Pasca Kristus memulihkan? Karena ketika dia mati menebus dosa kita di kayu salib, dia telah mati untuk kita bukan hanya sekedar disalib, tetapi dia menebus dosa agar semua pelanggaran dan kesalahan kita yang kita perbuat di dunia, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, itu semua telah hilang lenyap karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya itu bagi kita. Bahkan ketika dia bangkit pun mau menyadarkan kita untuk harapan yang baru. Bagaimana harapan yang baru ini adalah suatu iman yang nyata dan melakukan apa yang berkenan dan baik bagi Tuhan. Bukan berarti kematian dan kebangkitan Yesus terus kita peringati adik-adik setiap tahunnya. Tahun depan kita akan memperingati hari Paskah lagi. Kita akan memperingati hari kebangkitan Jumat Agung lagi di tahun depan. Bukan berarti kita mau melakukan semaunya apa yang menjadi kehendak kita. Kita mau melakukan dosa kembali. Kita mau melakukan apa yang menjadi kedagingan kita, kesukaan kita. Kita mau melakukan A, kita mau melakukan B, kita mau melakukan C, kita mau melakukan sepuasnya. Karena tahun depan kita akan memperingati kembali hari Paskah, hari kebangkitan. Tuhan akan tebus dosa saya kembali di tahun depan. Tidak adik-adik, bukan begitu. Tetapi bagaimana hal ini menjadi satu hal yang adik-adik imani, bahwa kehidupan kita juga tidak akan selamanya, bahwa ada di mana saatnya kita akan kembali kepada Tuhan, dan daripada itu kita bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan, serta
kesempatan yang senantiasa setiap harinya adik-adik. Mulai dari bangun pagi kita boleh menikmati anugerah Tuhan setiap harinya, sampai di malam hari kita boleh menikmati itu setiap hari sepanjang hari. Dan tetapi kita tidak melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita sepanjang hari, itu akan menjadi hal yang percuma dan hal yang tidak berguna. Lewat peristiwa Paskah inilah adik-adik juga kita diajarkan untuk menyadari bahwa Kristus telah mati dan bangkit serta memulihkan semuanya untuk kita memulai lembaran yang baru dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 357 baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat dengan dengar panggilan Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami ke hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami di pagi hari ini. Ya Bapa, kami telah mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan, bahkan telah kami baca bersama juga ya Tuhan, ini tidak hanya kami dengarkan saat ini, namun kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai anak-anak-Mu, kami mau menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya kami melakukan apa yang menjadi kehendak kami Tuhan, namun lewat firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengarkan, kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk Tuhan pakai menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini tidak berlalu cepat begitu saja bagi kami anak-anak-Mu, tetapi mampu kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga boleh menjadikan firman-Mu ini sebagai tatanan kehidupan kami di masa kami saat ini, baik kami dalam masa sekolah, baik dalam lingkungan sekitar kami bermain Tuhan, dimanapun itu kami boleh menjadi pembawa saksi kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami yang mungkin saat ini ada bersama-sama dengan kami di rumah, bahkan juga terpisah jauh dengan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang orang tua kami lakukan saat ini ya Tuhan. Besar, kecil, usaha yang dilakukan orang tua kami, biarlah Tuhan senantiasa menjadi satu penolong bagi orang tua kami, agar senantiasa apa yang dikerjakan oleh orang tua kami saat ini, Tuhan buat berhasil. Berkati orang tua kami juga Tuhan dalam kesehatannya, Tuhan terus berikan kesehatan, kemampuan, hikmat daripada-Mu, agar senantiasa kesehatan ini Tuhan orang tua kami boleh pakai untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab, terlebih khusus dalam menjaga dan melindungi kami anak-anak. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, khususnya GPIB Hosiana Berau Tuhan. Engkau kiranya memberkati baik jemaat, presbiter, diaken, penatua yang ada di dalamnya Tuhan, baik pelayan maupun pendeta yang ada di dalamnya juga Tuhan. Engkau memberkati semua yang terlibat dalam
gereja kami ini Tuhan. Engkau kiranya memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dilakukan. Engkau kiranya memberkati agar senantiasa apa yang mereka kerjakan itu senantiasa boleh berbuah manis untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati pendeta Yansen Tuhan dalam kehidupannya bersama keluarga, bahkan pendeta-pendeta yang lain yang ada di pos-pos Pelkes. Tuhan kiranya memberkati juga dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa juga buat teman-teman yang mungkin sakit dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan, Engkau memberkati. Berkati mereka ya Tuhan, kiranya Engkau datang kepada mereka, Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau memegang tubuh yang sakit Tuhan, agar senantiasa Tuhan ketika Tuhan mengurapi, Tuhan memegang tubuh yang sakit ini, mereka boleh kembali sehat, mereka boleh kembali pulih kembali, senantiasa mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami, meskipun kami tidak saling berjumpa Tuhan, tetapi mereka boleh bersekutu bersama lewat live streaming ini Tuhan, agar senantiasa mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati buat teman-teman juga yang mungkin berulang tahun. Engkau kiranya memberkati dalam masa-masa kehidupan mereka, umur yang Tuhan tambahkan. Kiranya Engkau memberkati di umur mereka yang baru ini Tuhan. Engkau kiranya membuat mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kesehatan, umur panjang senantiasa tetap Tuhan berikan dan nyatakan kepada kehidupan mereka, agar senantiasa umur panjang, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ini mereka pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang saat ini Tuhan kami tidak bisa bertemu, kami tidak bisa bersapa satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan negara kami ini, Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar di hari-hari ke depan Tuhan, di hari-hari selanjutnya ketika Tuhan sudah memulihkan semuanya, kami satu dengan yang lainnya tidak lagi berjumpa melalui aplikasi Zoom, Google Meet, bahkan live streaming ini Tuhan kami tidak bisa berjumpa, tapi kami bisa berjumpa di tempat ini. Bahkan bersama-sama kami boleh memuliakan akan nama-Mu dengan berjumpa satu dengan yang lainnya. Kami berdoa juga Tuhan buat ibadah-ibadah yang akan dilakukan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati baik kakak-kakak pelayan PT yang boleh mengambil bagian hari ini Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka di kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberkati dalam senantiasa mereka melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam kehidupan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, hikmat daripada-Mu, agar senantiasa mereka boleh pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ibadah-ibadah selanjutnya kakak-kakak pelayan PT nanti akan bertugas, kiranya juga Engkau memberkati, berikan kesehatan dan kemampuan, agar senantiasa ibadah pelayan teruna ini Tuhan boleh terus berjalan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa dan permohonan syukur kami. Terlebihnya ya Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu melihat segala isi hati kami, kehidupan kami. Untuk daripada itu Tuhan sudah mengetahui akan segala kekurangan kami. Tuhan sudah menjadi pendengar yang baik untuk segala harapan yang kami ingin sampaikan kepada-Mu. Dan daripada itu Tuhan, doa ini kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan yang bekerja akan setiap doa-doa kami. Dan doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Adik-adik yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Fabio. Semoga adik-adik bisa mendengarkannya dengan baik dan terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya ya. Jangan lupa itu. Kita akan masuk dalam persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 81 bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Allah sumber kemurahan. Persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan, sumber kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita bersama, kita doakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu. Terlebih saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas segala pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan persembahan syukur kami ini Tuhan jauh dari kata sempurna. Tapi ketika persembahan ini kami berikan kepadamu dengan ketulusan hati kami, maka kami percaya persembahan syukur ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, terlebih menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan persembahan syukur kami ini. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam warta Pelkat Teruna. Setiap warta Pelkat Teruna tidak henti-hentinya kakak Layan sampaikan, terlebih ketika kita saat ini yang sedang dihadapi pandemi. Selalu disampaikan kakak Layan untuk 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jangan keluar rumah adik-adik kalau itu tidak penting. Jadi usahakan beraktivitas di rumah. Banyak yang akan kalian lakukan di rumah. Belajar, membaca firman Tuhan, dan juga membantu orang tua kalian. Pergunakan masa pandemi ini untuk bisa lebih aktif dan kreatif di rumah.
Jangan gunakan masa pandemi ini hanya untuk bermalas-malasan, tapi setidaknya dengan pandemi ini kita semakin berkreatif menggunakan waktu yang ada. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada pelayan firman, yaitu Kak Fabio yang sudah bersedia melayani kita pada pagi hari ini. Yang kedua, yaitu Kantoria. Ada Kak Eva, Kak Yeni, Kak Winnie. Yang ketiga, ada organis, yaitu Kak Erik dan multimedia kita, Adik Glenn Lubis dan Kak Charlie. Dan semuanya itu kiranya pelayanan mereka, pelayanan kita semua di pagi hari ini boleh berkenan di mata Tuhan dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Kita akan tutup ibadah kita akan menyanyi dari Gita Bakti 115, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Utuslah kami. Masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh bagi kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua.